dia ngerjain dan tahu dia salahnya, jadi buatlah orderan fiktif. Ya, pernah juga sangat terpikir untuk berhenti jadi ojol dan cari pekerjaan lain. Jadi mau nggak mau ya harus tetap dipertahankan, Bang. Walaupun kadang zonk juga nggak pernah dapat satu hari itu ya, tapi tetap dijalankan. Ya kembali lagi yang buat bertahan itu pasti kebutuhan dan pengen bantu orang tua juga, ngasih orang tua ke rumah kan. Halo semuanya, selamat datang di Cerita Aja. Oh gitu. Wah, pada semangat sekali semuanya nih. Keren 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 keren. Dan hari ini eee, kita akan ngobrol tentang kehidupan nyata dari orang-orang yang bikin kota ini tetap bergerak. Dan hari ini spesial sekali karena kita akan ngobrol sama 3 orang profesi yang mungkin paling sering kita temui setiap hari gitu ya. Satu yang nganterin paket-paket, pesanan online kita gitu, dan satu lagi yang selalu siap nganterin kita kemana aja, dan dia adalah kurir dan ojek online. Tepuk tangan dong. Wuh. Mereka sama-sama berjibaku di jalan dari pagi sampai malam, mengejar waktu dan tetap senyum walaupun cuaca nggak selalu bersahabat. Dan selamat datang di podcast kita kali ini, hanya di Cerita Aja. Oh gitu. Cerita aja kita terus berbagi. Di cerita aja kita terus berbagi. Podcast kita kali ini kita akan ngebahas tentang sehari-hari dalam kehidupan seorang kurir dan juga ojol. Gabungan kurir dan ojol online bakal jadi topik podcast yang seru di hari ini, dan penuh cerita real dari jalanan, dan dua profesi ini punya banyak kesamaan sih sebenarnya ya. Sama-sama kerja keras, sama-sama berpacu dengan waktu dan juga berinteraksi langsung dengan banyak orang yang setiap hari mereka temui Ya, begitu ya. Ya, betul. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih, ada Ilham, terus ada Fandi? ada Fandi, dan ada juga Bembeng. Bembeng. Oke, kita mulai dari rutinitas, Ilham dulu deh. Hari-harinya dimulai dari jam berapa sih, Ilham? Kalau hari-hari aku bangun pagi pasti itu antara jam 6 atau paling lama itu jam setengah 7 Bang. Mhm. Kalau Fandi? Kalau saya karena saya nggak sepenuhnya ini ojol, jadi saya pas pulang kerja aja. Contoh kayak jam pulang kerja jam 9, saya mulai jam 9. Oh begitu. Iya. Jadi hari-harinya selain ojol ada Iya, rutinitas lain? benar benar. Oke, baik. Kalau Bembeng gimana? Kalau saya ya setelah subuh, jadi itu rutinitas kan ada buka warung kecil-kecilan juga. Setelah selesai, kemungkinan itu sekitar pukul 8 pagi itu saya baru mulai untuk melanjutkan aktivitas ojek online saya. Oke, jadi ini memang, sudah rutinitas tiap hari dijalanin atau gimana? Ya Iya. sudah Sudah ya? sudah. Maksudnya nggak ada, ini cuma sekedar sampingan aja Enggak, gitu? udah Mhm. rutinitas sehari-hari. Sudah Iya. rutinitas. Iya. Kalau, Ilham Kalau aku bisa dibilang termasuk sampingan sih Bang. termasuk sampingan. Iya. Biasanya? Aku pekerjaan utamanya tenaga outsourcing operator. Oh Di begitu. salah satu pabrik, Mhm, di daerah Kuala Tanjung. mhm. Mhm. Oke, berarti di antara yang bertiga ini, Ilham ini sekedar sampingan Iya, aja begitu ya? sampingan. Oke. Nah, apa sih yang paling penting disiapin di saat kalian ini mulai kerja gitu? Aku makan sih kalau aku. Nggak Ya tahu udah kalau pasti abang-abang yang semuanya lain. juga pasti Iya harus makan ya? makan. Kalau aku nggak makan pasti bad mood tuh, pasti seharian muka merengut, nahan lapar kan panas juga. Aha. Tapi nggak tahu mungkin abang-abang ini apa yang disiapin kira-kira? Oke, kalau misalnya, Kalau Fandi sendiri apa sih yang disiapin sebelum mulai kerja? kalau saya selain makan ya mental juga, karena kan kita menghadapi customer-customer yang nakal-nakal gitu, yang Oh, lain-lain. oke. Tanda kutip nakal-nakal ini seru nih. Maksudnya gimana nakalnya? Nakal-nakal contohnya, "Bang, titiknya nggak sesuai dengan apa yang Apa? titiknya nggak Oh, sesuai." titik. Iya. "Kok nggak dari sana turunnya?" Gitu. "Ya Kak, ini bayarnya lebih lah Pak." Gitu, contohnya gitu. Oke, sempat ada perdebatan nggak sih dengan, Ya apa jarang namanya, sih, pelanggan? ada. Ada? Cuman Ya "Oh enggak lah, di terkadang sini ada itu. aja," gitu iya, bilangnya? ya Akhirnya pikirnya diantar ya kita juga? angkat juga. Oke. Kalau Bebek gimana? Ah, untuk apa itu, yang tadi ya, Yang disiapin sebelum mulai kerja itu apa? disiapin sebelum mulai untuk Mhm. beraktivitasnya. Itu ya
terutama di sepeda motor lah. Ah, kita kan, di jalanan ini sebagai ojek online kan, tentu kan sepeda motor itu kan, sebagai salah satu untuk memulai kegiatan kita kan. Mhm. Nah, jadi cek kondisi sepeda motornya itu. Baru karena di Medan ini mungkin cuacanya sering hujan gitu ya, eee, mantel, nah itu Mhm. mesti kita siapin. Jikalau hujan kan kita perlu itu, Mhm. gitu. Jadi, apalagi ya, ya makan juga sih, karena kan kita butuh makan juga ya Bener untuk bener. memulai aktivitas ini, nah untuk di pagi hari itu. Ya selebihnya itu ya kita banyak-banyak berdoa aja. Oke, Mhm. yang penting adalah berdoa dulu sebelum Iya, memulai Benar aktivitas benar, ya, iya seperti benar. itu. benar. Oke, kalau Bembeng sendiri ini, dimulai dari pagi ya? Iya dari Itu pagi. biasanya dalam satu hari itu bisa dapat orderan berapa? Kalau orderan itu relatif. Mmm. Nah itu berkisar antara sekitar 15 atau 20 orderan gitu. Karena kan di ojek online ini kan kita istilahnya Bersaing dengan jamnya, ojol-ojol yang lain gitu ya? eee Maksudnya harus maksudnya bersaing dengan ojol-ojol lain mhm. untuk mendapatkan pelanggan seperti itu? Ya, itu tergantung dari sistem ojek online-nya gitu, transportasi tersebut Oh. gitu. Kan mereka yang menentukan, kita yang menjalankan sebagai, apanya, driver-nya Mhm. gitu. Itu dalam sehari 15 tadi ya? lima Iya belas atau sampai 15, 20 iya. begitu ya? Oke, kalau Fandi? Kalau kalau saya sendiri sih nggak tergantung dari trip ya, Pak. Saya, kayak contoh kayak potongan saya per hari saya ngejar 80.000 atau 100.000, kemudian saya langsung balik, nggak sampai Oh, nggak harus sampai banyak seperti enggak, itu ya? Jadi enggak. ada target lah Iya, seperti itu benar ya, benar. targetnya. Iya, Kalau udah 100.000 ya udah, iya, walaupun pulang. cuma 3 orang, pokoknya Iya, dapat seratus iya ribu benar, pulang. pulang. Wah, enak sekali dirimu ya. Oke, kalau sebentar sebelum Ilham, aku masih, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya 15 orang itu targetnya Mhm. berapa sih? Dan bisa Kalau dapat berapa? itu untuk ongkosnya, Mhm, ongkosnya itu kan minimalnya minimal aja itu sekitar 8.000 ya sudah termasuk potongan dari PPN, pendapatan daerah gitu kan. mhm, Jadi dikali 15 lah gitu. Karena kan untuk ojek online ini kan jamnya fleksibel. mhm mhm mhm. Nah, jadi kita bisa, jikalau ada kerjaan yang lain gitu. Oke, biasanya dapat berapa? Biasanya kalau untuk kotornya itu sekitaran ya mungkin 200 atau 250.000. Oke, dari jam 7 sampai malam? Tergantung sih. Mmm, Kemungkinan ya sampai kadang sampai jam 10 malam gitu. oke. Ya kita tentu pasti kan ada waktu untuk beribadahnya gitu kan, jam-jam tertentu. Kita itu istirahat juga, namanya juga manusia lah. Oke, iya iya iya. Oke, baik. Kalau Ilham sendiri, satu-satunya kurir di sini, itu dalam sehari itu bisa, eee, berapa pengantaran? Kalau paling maksimal mungkin bisa sampai ratusan, tapi untuk minimal minimal pembawaan yang harus dibawa itu sekitar 40, mulai dari 40 sampai paling banyak lah berapa. Karena kita kan gajinya itu nggak sesuai berapa barang yang kita bawa, gajinya itu memang udah ditentuin per hari. Karena aku kan, freelance ya, freelance Mhm. kurir. Jadi, kita misalnya kita pilih tuh ada beberapa paket yang harus kita bawa, kalau kita dapat hari ini cuma 35 itu kita nggak jalan. Kalau tapi bisa juga sih jalan mungkin nyisip sama temen yang lain ya. Kalau udah menuhin, minimum kuota ya kita bisa jalan, barulah itu kita dapat gaji, Oke, seperti itu. berarti itu ada, harus memenuhi kuota juga, Mhm, baru kita minimal bisa 40, jalan, minimal minimal 40. 40. Dan 40 itu pasti ada yang berat, ada yang ringan. Bener bener. Nah, itu pernah kamu alami nggak sih, "Ini kok berat sekali nih," gitu, Justru aku paketnya pernah gitu? bawa yang ini apa namanya, yang untuk tempat tidur bayi itu yang gede. Ah, Oke. itu jadi ngakalinnya pakai temen kan, teman ini juga, sepekerjaan. Jadi, "Ayo temenin antar dulu," gitu ya. Kita antar dulu kebetulan itu dekat juga, ya jadi sisanya baru yang kayak kecil-kecil, petak-petak itu baru dibawa sendirian.
Oh, berarti tapi selalu, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain Bener. gitu ya? Enggak mati-mati sendiri Iya. gitu ya? Alhamdulillah suportif kok teman-temannya. Oke, baik. Ini kalian cara ngatur waktunya gimana sih supaya lebih efisien gitu? Kadang-kadang kan cuacanya, Mhm. hujan, Iya benar, panas, iya. dan gimana nih ceritanya? Kita ya Pandi? kan kita lihat dulu sehari-hari, contoh kayak di Medan ini kan biasanya kan hujan itu kan sore sampai Mhm, malam. Jadi ya kita optimalkan di pagi atau siang hari. mhm. Nah, Jadi Oh, berarti, iya. dilihat juga situasi ya Situasi kondisinya iya ya? ya. benar. Begitu ya? Heeh. Kalau kurir gimana? Gitu juga? Kalau Ilham sih sebenarnya ngikuti jadwal kerja yang utama kan, Mhm, semisal, masuknya sore, mhm. itu pagi ngurir atau masuk malam paginya ngurir. Kalau masuk pagi biasanya sorenya ngurir. Kalau seandainya hujan gimana? Kalau hujan nggak jalan karena kan Ilham freelance ya, Bang. Mhm. Freelance tuh jadi, kalau mau masuk ya masuk, kalau nggak masuk nggak apa-apa, tapi Oh, nggak nggak digaji, masalah. iya. Tapi nggak dapat gaji, nggak dapat, Iya, bener. apa namanya, penghasilan ya? Heeh, dan itu ada batas jangka waktunya gitu untuk freelance. Mmm, Jadi semisal, biasa tuh dipakai, untuk event-event misalnya ini 10-10 gitu, tanggal-tanggal yang biasa banyak promo lah, mhm. itu biasa freelance untuk, kurir itu dibutuhkan banyak. Oke. Saya masih pingin mengulik lebih jauh tentang para ojol dan juga kurir ini nih. Ada cerita nggak sih, cerita yang, bikin hati, kesal gitu sama pelanggan? Kalau Beben gimana? Ya, pastinya ada, karena kan kita sebagai driver ataupun ojek online itu kan, sedikit banyaknya pasti pernah itu Contohnya? ngalamin. Contohnya, waktu pengantaran, ya kita menunggu di resto itu kan terlalu lama, begitu kan. Jadi kita menunggu dan si customer tersebut itu, kita kan sudah memberitahu, kita konfirmasi, kita kasih bukti, kita kasih foto gitu kan, Mhm, bahwasanya kita lagi menunggu antrian begitu. mhm. Jadi, mereka seakan nggak peduli gitu. Padahal udah capek nunggu gitu Iya ya? bener. Oke, Nah, dan akhirnya setelah dikirim pesanannya, mereka, mengasih respon yang negatif, yaitu, memberi bintang 1. Nah, di esokan harinya ketika kami ingin bekerja, ojek online lagi kan, jadi kan kalau dari sistem itu kan bintang 1 itu kan istilahnya kriteria terburuk. mhm, mhm, mhm. Nah, jadi di hari itu kami bakalan apes gitu, itulah. Jadi tidak begitu banyak, pelanggan yang masuk? Iya bener, Oke. mhm, Jadi, saat saat itu terjadi, heeh. apa yang, Bembeng, apa namanya, eee, Rasain. rasain kesal atau gimana? Nah, sebelum itu ya saya selidikin dulu gitu kan, kan di situ ada tuh riwayatnya, di Mhm. setiap driver tuh Siapa nih ada. orangnya tadi gitu? Iya benar. Oh, Nah, konfirmasi dulu ke kantor, selidikin, kita, ngomong baik-baik, kenapa kok bisa begitu kan. mhm. Padahal kan kita sudah apa, SOP-nya sudah kita kasih gitu, sesuai SOP lah begitu kan. Mhm. Ya, Oke. Pernah dikerjain nggak sih kalau, Kalau Fandi biasa gimana? kalau biasa ya kalau sebagai ojol itu Bang biasa pasti pernah Bang. Contoh kayak ada orderan fiktif. Orderan Oke. fiktif ya itu orderan kayak fiktif, contoh kayak, "Bang diduluankan dulu ya, ambil mhm, barangnya ini." Misalnya harganya 40.000 terus iya diantar ke alamat ini ya. iya Rupanya pas di alamat nggak ada gitu. Jadi ya nggak mau kita terima kita yang ini, iya nombok. bener. Jadi, Sedih? eee, Nah itu yang ditakutin sebetulnya. iya. Oke. Jadi kalau misalkan itu, driver baru istilahnya, jadi karena kan ada nih oknum-oknum driver yang nakal juga, ingin mengerjai kawannya, dan itu driver yang oknum nakal itu, dia ngerjain dan tahu dia salahnya, jadi buatlah orderan fiktif, gitu. Itu beli misalkan di toko-toko supermarket gitu, dia beli belanja gitu, dan kalau driver yang belum paham kan dia melakukannya, sesuai yang dia minta. Oke. Heeh, dan nominalnya itu besar itu, Bang. Sip, 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 sip. Oke, kita masih ngobrol banyak cerita tentang mereka ini.
Dan penasaran? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cerita Aja. Oh, gitu. Lebih kencang lagi, Cerita Aja. Oh, gitu. Oke, masih di Cerita Aja. Oh gitu. Nah, gitu dong, kompak ya semuanya. Oke, wah ternyata di jalan itu bukan cuma ketemu pelanggan, tapi juga banyak cerita yang seru gitu ya. Dan sekarang kita mau kulik lagi bertiga nih. Menurut kalian, seberapa penting sih teknologi di pekerjaan kalian ini? Teknologi. Kalau untuk teknologi pasti sangat penting ya Bang, Hmm. karena data semua itu kalau mau nganter paket tuh semua kita harus lihat datanya tuh lewat handphone, Hmm. dan aplikasi yang juga memadai itu sangat penting sih. Hmm. Jadi kalau aku pernah tuh kejadian handphone aku lagi jalan kan biasalah kurir sambil lihat alamat, jatuh handphonenya. Oh iya. Iya jatuh, layarnya hitam langsung, pecah. Jadi aku mau nggak mau harus cari satu-satu, aku bacain satu-satu alamatnya, baru aku anter. Aku bacain satu-satu alamatnya, baru aku anter. Jadi sistemnya tuh aku acak deh jadinya. Yang seharusnya udah tertata tuh di aplikasi, kamu antar ke sini dulu, ke sini dulu. Jadinya karena handphone rusak tadi itu aku amburadul lah ibaratnya yang nganternya. Oh begitu itu ceritanya ya. Iya bener. Itu saat jatuh langsung rusak atau gimana? Iya langsung hitam layarnya nge-blank. Terus? Ya gitu aku lanjutin kerjanya lewat manual, aku bacain satu-satu namanya, alamatnya, aku cari alamatnya gitu. Oke. Karena kalau lewat aplikasi dia udah ada tertera maps, nomor handphone dan lain-lain. Kalau Fandi? Kalau Pandi sendiri ya sangat-sangat penting, Bang. Karena kan selain untuk kita mempermudah kita namanya? cari rezeki gitu, Bang. Heeh. Selain mempermudah nyari rezeki, biar kita tidak ketinggalan teknologi. Oke. Itu aja sih, Bembeng. Bang. Kalau untuk saya ya itu sangat penting. Nah, jadi kan kita nih sebagai ojek online, kalau teknologi itu kita harus ngikuti perkembangannya. Jadi di situ kan kita membutuhkan navigasi. Jadi untuk keakuratan GPS itu kan itu sangat penting dalam sistem perojolan dan sinyal pun itu kan bisa jadi lebih baik. Jadi kalau itu. Oke. Baik, kalau dilihat dari wajah Bembeng ini kini banyak apa ya, problema dalam hidupnya begitu ya. Ini dari sekian banyak cerita kalian ini, ada suka dukanya gitu. Dan pastinya pernah nggak sih kalian itu berpikir, kayaknya aku harus cari pekerjaan lain, aku harus berhenti dengan pekerjaan ini. Pernah nggak sih? Kalau itu pasti pernah kepikiran, itu pasti. Itu kenapa? Pada saat itu di zaman Covid itu kan kita sebagai ojol kan untuk akses keluar itu kan dibatasin. Mhm, Jadi kita sebagai ojol ini pun bingung gitu, mau cari pekerjaan di mana lagi. mhm. Sedangkan ya pemerintah pun kocar-kacir pada saat itu kan untuk memperbaikinya, sistem ekonominya gitu. Jadi sebagai individual pun ya pernah juga sangat terpikir untuk berhenti jadi ojol dan cari pekerjaan lain. Tapi namun, eee, untuk mencari pekerjaan pun tidak semudah itu didapatkan, Mhm. begitu. Berarti berada di titik terendah saat itu Iya ya? benar, Pas saat Covid ya? iya benar pas saat Covid itu. Saat ini udah berkeluarga? Saat ini sudah berkeluarga. Pas saat Covid? Sudah Sudah berkeluarga sudah juga? berkeluarga. Oke. Baik, kalau Fandi? Kalau Pandi ya pasti pernah berpikir gitu, Pak. Pikir Karena berhenti? iya untuk cari pekerjaan yang lebih baik gitu, Pak. Mhm. Cuman karena di sini di Indonesia ini sulit mendapatkan pekerjaan, jadi mau nggak mau ya harus tetap dipertahankan, Bang. Walaupun kadang, zonk juga nggak pernah dapat satu hari itu ya, tapi tetap dijalankan. Oke. Kalau Ilham? Kalau Ilham lumayan sering terpikir ya Bang, namanya di usiaku yang sekarang kadang Mhm, labil ya. Eee, yang namanya pulang kerja capek kan udah kerja ya sebelumnya, mhm, habis itu ngurir lagi. Itu kerjanya ada capeknya tuh pasti double ya. mhm. Dan kadang sampai terpikir, "Udahlah ngapain aku kayak gini udah ada gaji juga." Tapi kalau dipikir di mana
aku bisa dapat 150.000 dalam 1 hari nganter, ibaratnya kerjanya cuma 3 jam, 4 jam. Ya kembali lagi yang buat bertahan itu pasti kebutuhan dan pengen bantu orang tua juga, ngasih orang tua ke rumah. Karena aku kan juga nggak jauh ya dari rumah, tinggalnya. Jadi pasti butuh untuk biaya sendiri dan untuk ngasih orang tua lah kalau ada lebih, gitu. Itu sih yang buat semangat untuk, "Oke nggak apa-apa, lanjut aja," gitu. Apa impian kamu, apa namanya, kalau misalnya pengen lanjut segala macamnya, impian dari profesi ini gitu? Kalau untuk dari profesi ini mungkin sebagai batu loncatan aja ya Bang, Mhm, untuk ngumpulin modal mungkin barangkali mhm. untuk di masa depan. Aku kan penyanyi ya, aku pengen nanti suatu saat aku pergi ke kota yang lebih besar, ke Jakarta misalnya. Jadi aku udah punya tabungan cukup untuk ngembangin karir aku sih. Dan Kamu penyanyi? iya kan tahun yang kemarin kita Eh, jumpa di radio, bintang radio. oh iya? Boleh dong, sedikit aja gitu maksudnya syair lagu yang kamu suka? Boleh boleh. Boleh boleh, Feeling nyanyi. good ya? Iya. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm Yeay! feeling good. Kayaknya nggak cocok jadi kurir deh ini ya, cocoknya jadi penyanyi. Iya. Oke, luar biasa memang obrolan kita di hari ini dan dari cerita Ilham, cerita Fandi dan juga Beng-Beng, kita bisa lihat kalau di balik setiap paket yang kita terima dan setiap perjalanan yang kita tempuh gitu ya, ada perjuangan dan ketulusan yang luar biasa. Mereka bukan cuma sekedar ngantar dan juga ada penumpang, tapi juga ngantar harapan, rezeki, dan senyum buat banyak orang. Jadi buat semua yang lagi dengerin podcast ini, yuk mulai biasakan buat bilang terima kasih kepada para kurir dan juga driver, dan hal kecil buat kita bisa besar buat mereka. Setuju gak sih? Setuju. Oke, terima kasih untuk Ilham, terima kasih untuk Ya. Fandi dan juga Beng-Beng, dan Sama-sama. sampai jumpa di cerita aja. Di cerita aja kita terus berbagi. Di cerita aja kita terus berbagi.